Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Tresya Dubri, NIM 2021-63022, program studi S1 Teknik Pertambangan Universitas Papua. Di sini saya akan mereview jurnal dengan informasi jurnalnya yaitu untuk judul Analisis Kestabilan Terowongan menggunakan klasifikasi batuan sistem Ki dan metode elemen hingga pada bukaan terowongan tambang Kubak Cicau 474 Connect milik PT Antam UBPE Pongkor Kabupaten Bogor, Jawa Tengah. Di mana untuk nama jurnalnya ini adalah Bulletin of Geology, volumenya 5, nomor 1, halaman 535 sampai 552 untuk tahun terbitnya yaitu pada tahun 2021. Untuk jurnal ini ditulis oleh Teddy Cahaya Nusantara, Herdianto, Imam Achmad, Sadisun, Firdaus L. Afghani. Untuk tanggal pengambilan datanya yaitu pada tahun Januari 2020 dan diterbitkan pada tahun 2021. Untuk latar belakang masalah, di mana tambang bawah tanah sering menghadapi masalah akibat aktivitas geologi dan kualitas massa batuan. Kondisi batuan yang terdiskontinuitas, adanya zona lemah, serta variasi litologi dapat menyebabkan keruntuhan terowongan jika tidak diperhitungkan. Pada PT Antam UBPE Pongkor, kestabilan terowongan sangat krusial untuk keselamatan kelancaran produksi. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis massa batuan serta desain perkuatan yang tepat menggunakan metode klasifikasi dan analisis numerik. Untuk lokasi Kubang Cicau 474 Connect diperlukan evaluasi kestabilan dan rekomendasi perkuatan berdasarkan sistem Ki dan FEM. Tujuan penelitian yaitu yang pertama menentukan nilai klasifikasi massa batuan menggunakan sistem Ki, yang kedua memberikan rekomendasi perkuatan terowongan berdasarkan nilai Ki, yang ketiga mengevaluasi kestabilan terowongan melalui analisis numerik, metode elemen hingga, FEM, yang keempat mengetahui potensi tipe keruntuhan dan besarnya perpindahan total serta faktor keamanan. Dimana untuk metode penelitiannya, yang pertama pengumpulan data, yaitu ada data primer dan data sekunder. Untuk data primernya terdiri dari pengamatan massa batuan di lapangan, data geometri terowongan, sampel batuan, dan 310 data struktur kekar. Untuk data sekunder, yaitu kedalaman terowongan, properti mekanik penyangga, hasil uji laboratorium, UCS, PLI, serta berat jenis. Untuk pengolahan datanya, di mana yang pertama mereka melakukan perhitungan RQD, JN, JR, JA, JW, SRF untuk nilai sistem Ki. Yang kedua, penentuan Geological Strength Index atau GSI melalui pengamatan empirik. Tiga, perhitungan properti mekanik melalui kriteria Hook and Brown dan pendekatan morfolog. Yang keempat, penentuan tegangan in situ menggunakan teori elastisitas. Tiga, analisis kestabilan FEM menggunakan PS2. Dimana untuk pemodelan yang pertama adalah pemodelan massa batuannya, B, perhitungan faktor keamanan atau FK, nilai perpindahan total dan tinggi runtuhan, C, analisis kapasitas daya dukung dan juga efektivitas perkuatan. Dimana untuk hasil penelitiannya, massa batuan terowongan tergolong sangat buruk hingga terlampau buruk menurut sistem Ki. Potensi keruntuhan berupa runtuhan tipe massa batuan atau rock mass collapse. Saran perkuatannya itu berupa beton tembak terkuat serta ketebalannya 9-12 cm dan baut batuan dengan jarak 1,2 sampai 1,5 meter. Hasil simulasi menunjukkan nilai perpisahan total dan diagram kapasitas daya dukung memenuhi standar PT Antam Pongkor setelah memberi perkuatan.
Terowongan dengan perkuatan yang disarankan mampu menahan titik-titik keruntuhan dengan stabilitas sesuai standar yang berlaku. Keruntuhan jika terjadi memerlukan waktu yang cukup panjang dan memicu kuat. Masih dapat ditolerir untuk metode penambangan cut and fill. Untuk kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini, di mana untuk kelebihannya metodologinya itu lengkap, mengintegrasikan data lapangan, laboratorium, klasifikasi geoteknik, dan juga simulasi numerik yang canggih. Penggunaan metode elemen hingga yang sesuai dengan analisis kestabilan terowongan, studi khususnya di lokasi nyata dengan kerjasama langsung dengan PT Antam, serta meningkatkan relevansi yang praktis. Untuk kekurangannya, studinya terbatas pada satu lokasi terowongan sehingga generalisasi ke lokasi lain perlu hati-hati, tidak membahas secara detail variasi waktu jangka panjang atau efek dinamis seperti gempa. Pemodelannya menggunakan 2D sehingga kurang menggambarkan sepenuhnya kondisi 3D di lapangan. Untuk kesimpulannya, terowongan Kuba Cicau 474 Connect berada dalam kondisi geomekanika yang sangat lemah sehingga membutuhkan perkuatan. Perkuatan yang direkomendasikan berdasarkan sistem Ki dan diverifikasi melalui FEM terbukti mampu mengendalikan perpindahan total dan meningkatkan faktor keamanan. Sekian video yang membahas tentang review jurnal untuk melengkapi tugas pada mata kuliah teknik terowongan. Terima kasih.